Shalom jemaat Tuhan, kita sudah selesai dengan nama-nama Yahweh. Sekarang kita masuk ke dalam satu topik yang baru, yaitu kembali kepada khotbah di bukit. Kita akan membaca dan mempelajari Matius 7 ayat yang ke-6 dengan tema hal yang kudus dan yang najis. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah. Dan setiap kami yang hadir, yang mendengarkan khotbah dan menonton khotbah ini Tuhan pimpin, supaya kami dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hal yang kudus dan yang najis. Mari kita membacanya dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-6. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Terus sekalian, dalam terjemahan sehari-hari ayat ini dikatakan demikian. Jangan berikan barang yang suci kepada anjing, supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan berikan mutiara kepada babi, supaya babi itu jangan menginjak-injak mutiara itu. Terus sekalian, mari kita mempelajari satu ayat ini. Terus sekalian, kalau kita mempelajari kata barang yang kudus, itu artinya barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Barang yang dikhususkan untuk Tuhan, dipisahkan untuk Tuhan. Itu artinya barang yang kudus. Terus sekalian, lalu kemudian kita lihat dalam kata mutiara. Mutiara batu perhiasan yang mahal harganya. Ya, kita sudah tahu itu. Mutiara batu perhiasan yang mahal harganya. Kemudian kita lihat dengan kata, ya, yang dimaksud dengan anjing di sini adalah anjing yang liar, anjing yang tidak dipelihara. Anjing dalam konteks adalah anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang liar. Ya, saudara sekalian, nah, anjing dan babi, saudara sekalian, dalam hukum Taurat itu adalah binatang-binatang yang diharamkan oleh Taurat, yang nggak boleh dimakan dagingnya. Maksudnya gitu, ya, anjing dan babi. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya dari ayat ini, makna barang yang kudus adalah bagaimana dengan penerapan makna barang yang kudus dalam hidup kita sehari-hari. Sekalian, yang pertama kalau kita melihat tubuh jasmani umat Tuhan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Mari kita melihat dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus sekalian, sekali lagi saya bacakan. Kan itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, living sacrifice, ya, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terus sekalian, kalau kita mempelajari dalam Alkitab, tubuh jasmani itu tidak identik dengan kenajisan. Tubuh jasmani tidak identik dengan kenajisan. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa firman Tuhan mengatakan demikian? Karena sang logos, sang firman pernah menjelma dalam bentuk tubuh, dalam bentuk sarx, flesh. Jadi kalau tubuh itu pernah dipakai oleh logos untuk menyatakan diri dalam diri Tuhan Yesus, maka tubuh jasmani itu tidak identik dengan kenajisan. Ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, tubuh juga bukanlah penjara jiwa. Itu ada sebagian orang, ada satu filsafat atau satu kepercayaan yang berkata tubuh adalah penjara jiwa, sehingga tubuh harus dibinasakan, tubuh harus disiksa supaya yang mulia itu, jiwa itu bisa keluar. Tidak demikian dalam Alkitab. Tubuh itu bukanlah penjara jiwa. Lalu sekalian, tubuh jasmani juga tidak dimanjakan, tidak untuk dimanjakan. Ada sebagian orang yang memanjakan tubuh jasmaninya, tapi tubuh jasmani juga bukan untuk disiksa, tapi tubuh jasmani itu untuk dilatih. Sudah baca dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku, kata Rasul Paulus. Tubuh jasmani harus dilatih untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terus sekalian, dan kalau kita mempelajari Alkitab juga berkata tubuh umat Tuhan itu adalah bait Roh Kudus, sebab Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi dikatakan tubuh umat Tuhan adalah bait Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari selanjutnya, tubuh yang masih kuat, ya, itu perlu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban yang hidup, living sacrifice. Tubuh yang masih kuat, yang masih kreatif,
yang masih sehat. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa orang yang sudah sakit, yang sudah kena penyakit yang tidak bisa ditolong lagi itu tidak bisa dipakai Tuhan. Oh, bisa saja. Cuma tubuh yang sehat. Mari kita bawa yang terbaik bagi Tuhan. Tubuh yang sehat, yang masih sehat. Jangan tunggu waktu sudah sakit. Tubuh yang masih kuat, jangan tunggu waktu sudah lemah. Tubuh yang kuat itu sebagai living sacrifice, korban yang hidup bagi Tuhan. Terus kan kata living sacrifice, korban yang hidup itu sebagai satu kontras daripada dead sacrifice yang dilakukan oleh orang-orang Israel dalam Perjanjian Lama. Mereka membawa lembu, mereka membawa domba, mereka bawa burung terkukur untuk dipersembahkan di mezbah Allah sebagai korban yang mati. Dead sacrifice. Terus sekalian, sekarang orang yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu lagi mempersembahkan lembu, domba, burung terkukur sebagai korban yang mati. Tidak. Sebab itu semua korban dalam Perjanjian Lama itu hanya melambangkan satu korban yang sempurna, yaitu korban Tuhan Yesus di atas salib. Dan kita yang orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita wajib mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Lewat lidah kita muliakan Tuhan. Lewat tubuh kita, lewat tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita, otak kita, mata kita, mulut kita, semuanya kita pakai sebagai korban yang hidup. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Nah, berkorban bagi Kristus pada waktu kita masih hidup, pada waktu masih kuat, pada waktu kita masih energetik, dan pada waktu kita masih kreatif. Itu kita menyerahkan tubuh kita sebagai korban hidup. Terus sekalian, kita melihat contoh daripada seorang yang bernama Billy Graham yang masih muda. Sejak masih umur belasan, beliau sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Indah sekali. Kemudian beliau dipakai sebagai penginjil yang terkenal yang keliling dunia. Billy Graham. Beliau melayani puluhan tahun sampai umur sekian, bahkan mungkin lebih kali ya. Terus sekalian, akhirnya beliau dipanggil Tuhan. Jutaan orang dengar Injil lewat pelayanan beliau. Banyak negara sudah dikunjungi. Lewat satelit, lewat berbagai macam, bahkan kunjungan yang langsung. Ya, beliau datang membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Dan beliau sekarang sudah dipanggil Tuhan. Oh, kalau kita mengingatkan Billy Graham, maka kita ingat korban yang hidup itu. Pada waktu masih hidup, waktu masih kuat, waktu energetik, waktu masih kreatif. Beliau persembahkan tubuhnya, kreativitasnya, untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan. Yesus sekalian, Tuhan Yesus sudah berikan darahnya, tubuhnya. Jangan berikan yang sisa kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan yang the best, yang terbaik bagi umatnya. Berikan juga yang terbaik bagi beliau. So sekalian, ini suatu hal yang penting, living sacrifice. Terus sekalian, jalani hidup yang suci. Ini kita perlu pahami. Kesucian hidup pernikahan adalah kunci untuk mengokohkan keluarga. Ya, dan tidak terkena penyakit kelamin. Itu karena apa? Orang yang tidak terkena penyakit kelamin adalah orang yang menjaga kesucian hidupnya. Ya, orang yang suka melakukan hal-hal yang serong, siap-siap saja dia dihukum Tuhan lewat penyakit kelamin. So sekalian, kita lihat contoh gambar ini. Kakek nenek ya happy, bahagia melihat anak menantunya dan cucunya sama-sama beribadah pada Tuhan. Terus kan, bukan ini satu hal yang indah. Jalani hidup yang suci, yang memuliakan Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup untuk kemudian bagi nama Tuhan. Terus kan, ini suatu hal yang penting. Nah, saudara sekalian, tubuh yang kudus itu harus dijaga sejak bujangan. Sejak bujangan harus dijaga. Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi oleh Allah. Sekarang ini suatu hal yang penting. Saudara sekalian, lihat gambar ini. Sekalian, Maria sebelum menikah dengan Yusuf sudah hamil. Tapi hamilnya Maria bukan karena hamil berbuat dosa. Tapi karena Roh Kudus menaungi beliau. Akhirnya beliau bisa hamil tanpa hubungan dengan Yusuf. Tetapi sebagian orang, sebagian perempuan, sebagian gadis itu sudah hamil dulu sebelum menikah. Itu dikarenakan nafsu yang tidak bisa dibendung atau tidak mau dibendung, tidak mau dikuasai. Terus sekalian, biar kita menjaga kekudusan tempat tidur.
Kita menjaga kesucian hubungan pria dan wanita, pria dan perempuan. Kita jaga kesucian sampai pernikahan seorang diberkati oleh Tuhan, barulah kedua orang itu, suami istri itu bisa melakukan hubungan seks. Terus ini suatu hal yang penting. Saudara, tubuh umat Tuhan adalah bait Roh Kudus. Sehingga jangan dicemari oleh asap yang kotor. Jangan dicemari oleh asap yang kotor. Lalu sekalian misal ambil contoh. Kalau sudah ada mengendarai motor di belakang satu mobil yang asapnya luar biasa tebal. Saudara merasa jengkel, marah, kurang ajar ini orang kok nggak bisa menjaga kebersihan udara sehingga asapnya begitu kotor. Saudara mungkin marah. Tapi sebagian orang luar biasa anehnya. Sengaja dia mengotori tubuhnya dengan asap yang dia hisap sendiri. Sekalian, bukan ini satu hal yang menyedihkan. Dia bukan hanya mengotori tubuhnya sendiri, tapi dia mengotori pasangannya, partner hidupnya. Sebab pasangan hidup yang tidak merokok itu sebagai perokok pasif, dan itu dia akan menerima negatif yang 2 kali lipat. Dia akan menghisap nikotin yang sudah keluarkan, dia juga menghisap udara yang sudah keluarkan dari mulut saudara. Dia double kerugiannya. So sekalian, biarlah kita ingat akan 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Tubuh kita, tubuh umat Tuhan, ada Roh Kudus, sehingga kita harus jaga kekudusannya, tidak mengotori tubuh kita dengan asap-asap yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. So sekarang ini suatu hal yang penting. Kalau sudah lihat di dalam gambar ini gambar daripada jumlah racun yang ada pada satu batang rokok. Sudah lihat itu luar biasa. Ada merkuri di situ, ada DDT, pembunuh serangga ada di situ. Ada lagi yang namanya arsenik yang membunuh orang itu, ya, itu arsenik ada di situ. Itu poison violent, itu keras sekali racunnya itu. Ada lagi yang namanya butane, ada yang namanya nikotin. Nikotin hanya salah satu racun yang ada pada satu batang rokok. Sudah lihat ada amoniak, sudah lihat. Ada di situ amoniak. Ada lagi berbagai macam. Sudah lihat daftar atau jumlah keracun yang ada pada satu batang rokok saja. Kalau satu batang rokok sudah banyak racunnya, apalagi kalau seorang menghisap rokok sampai berbatang-batang, berbungkus-bungkus. Semakin banyak racun yang tertimbun di paru-paru dan di tubuh orang itu. Terus sekalian, jangan kita mengotori bait Roh Kudus, yaitu tubuh kita. Ya, terus sekalian, makanya ada seorang bernama Alan Landers, seorang pria rokok Winston, ya, yang pada masa mudanya dia terkenal dengan pria Winston Cerututiparillo. Akhirnya dia terkena kanker paru. Bayangkan, dia mulai merokok sejak usia 9 tahun. 9 tahun dia sudah merokok. Dan puncaknya dia merokok satu hari 50 batang, bayangkan. 50 batang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mengalami kanker paru. Sehingga kalau sudah lihat itu di bagian dada kirinya itu ada lubang yang dilubangi. Ya, sekalian, karena dia mengalami kanker paru. Sekalian, sekarang dia berkampanye anti rokok. Ya, anti rokok. Ya, dia berkampanye jangan merokok. Karena dia sudah mengalami hal yang buruk itu. Terus sekalian, kita perlu pahami. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 23, memang Alkitab tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan jangan kamu merokok. Nggak ada satu ayat. Dalam kitab Kejadian sampai Wahyu nggak ada ayat itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24, kita melihat topiknya atau temanya di situ. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Termasuk merokok boleh, mabuk boleh. Tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Ini penting. Ya, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Berguna enggak? Membangun enggak? Membangun moral, mentalitas, imajinasi, iman, termasuk membangun tubuh jasmani kita. Ya, sekalian, janganlah seorang pun berjuang untuk kepentingan dirinya saja, tetapi setiap orang harus berjuang untuk kepentingan orang lain juga. Ini penting sekali. Jadi ada 4 kata atau 5 kata yang saya kasih garis merah. Berguna, membangun gak? Bisa membangun kepentingan orang lain atau tidak? Jangan egois sekali.
Sekalian dengan topik ini kita bisa melihat dan menilai rokok. Apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Sudah nilai sendiri. Apakah mabok-mabokan itu memuliakan Tuhan atau tidak? Sekalian sudah bisa nilai sendiri. Sekalian ini suatu hal yang penting. Nah, dikatakan dalam Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekarang makna kedua daripada ayat ini, tidak perlu memaksakan ajaran rohani yang suci dan mulia kepada orang yang sengaja berkanjang dalam dosa. Ada sebagian orang yang, bukan hanya sebagian, tapi banyak orang yang sengaja berkanjang dalam dosa. Sekalian, kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena dia menikmati, dia enjoy dengan perbuatan dosa itu. Dan dikatakan kita tidak perlu memaksakan ajaran rohani yang suci dan mulia kepada orang yang sengaja berkanjang dalam dosa. Ya, kenapa? Karena orang itu belum siap menerimanya. Orang itu masih mabok dalam dosa. Dia belum siap menerima ajaran-ajaran yang mulia, yang suci itu. Ya, saudara sekalian, sehingga Amsal 26 ayat 3 dikatakan, cemeti Allah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Siapa orang bebal? Orang bebal adalah orang yang sudah dikasih tahu tapi terus ngeyel, terus gak mau, terus malah mengejek atau marah kepada orang memberitahu. Sekarang, pentung Allah untuk punggung orang bebal. Sekalian itu suatu hal yang penting. Ya, Tuhan bisa memakai pentung lewat penyakit, lewat berbagai macam pergumulan hidupnya, supaya orang itu bisa bertobat dari perbuatan yang salah itu. Sekali ini penting sekali. Nah, saudara-saudara, si bungsu yang terhilang barulah rindu pulang ke rumah ayahnya setelah ia masuk kandang babi. Ini cerita dalam kitab perumpamaan itu. Ya, saudara lihat dalam Lukas 15 ayat 16 sampai 17. Lalu ia, yaitu si bungsu, ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Berarti apa? Si bungsu itu direndahkan derajatnya lebih rendah daripada babi. Biar babi makan dulu, sisanya buat kamu. Mending kalau masih ada sisa. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. So, sekalian, seringkali seseorang atau sebagian orang baru mau bertobat setelah dia atau setelah mereka diizinkan masuk dalam tanda kutip kandang babi. Dia direndahkan lebih rendah dari babi, baru dia sadar, oh betapa aku malang di sini. Aku harus pulang ke rumah bapakku. Terus sekalian, sehingga karena dia sudah diizinkan masuk kandang babi dalam tanda kutip, baru dia bertobat. Oh, banyak manusia seperti itu. Ya, diizinkan Tuhan masuk kandang babi, mengalami kesulitan besar, dihinakan begitu rupa. Ya, mengalami tantangan yang berat sekali, baru dia bertobat untuk kembali kepada Tuhan. Terus kan ini suatu hal yang penting. Nah, sekarang dalam Alkitab, kata anjing adalah simbol untuk golongan homoseksual. Sudah lihat dalam Ulangan 23:18. Mungkin dalam terjemahan sehari-hari nggak jelas, tapi kalau sudah lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, thou shalt not bring the hire of a whore. Sudah nggak boleh bawa upah untuk seorang pesundal. Or the price of a dog, atau harga satu anjing. Bukannya di sini anjing binatang, tetapi perbuatan homoseksual itu dianggap sebagai perbuatan anjing. Kenapa demikian? Karena dengan lidahnya mereka menjilat-jilat sesuatu yang sebenarnya bagian-bagian yang nggak perlu dan nggak boleh, itu tidak higienis kok dijilat-jilat. Sekalian, makanya dikatakan sebagai dog, sebagai anjing. Itu mereka nggak boleh bawa persembahan yang seperti itu. In the house of the Lord thy God for any vow. Nggak boleh bawa untuk persembahan kepada Tuhan, ya, di rumah Tuhan. Terus sekalian, jadi itu yang di situ katakan homoseksual itu disamakan dengan perbuatan seekor anjing. Bukan saya mengatakan, tapi Alkitab mengatakan. Yang berikutnya, saudara, orang jahat yang memusuhi umat Tuhan juga disebut sebagai anjing. Ya, Mazmur 22 ayat 17 dikatakan, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Anjing-anjing di sini bukan serigala atau anjing biasa, tapi maksudnya adalah orang-orang yang memusuhi umat Tuhan. Sekarang itu Alkitab Mazmur mengatakan demikian.
Terus kalian kemudian dikatakan berikutnya, dalam Alkitab kata anjing adalah simbol untuk golongan para nabi palsu. Dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Di hadapan Tuhan nabi palsu itu sama dengan anjing. Bukan di hadapan manusia, mungkin di hadapan manusia begitu terhormat, tapi di hadapan Tuhan hanya disebut sebagai anjing. Terus sekarang yang berikutnya, saudara, dikatakan orang sesat. Wahyu 22 ayat 15 dikatakan, tapi anjing-anjing itu orang-orang yang melakukan hal-hal yang keji, tukang sihir, orang-orang sundal, pembunuh, penyembah berhala, itu masuk dalam lautan api. Nah, sekalian ini suatu hal yang kita perlu ketahui. Yang berikutnya saudara sekalian, dalam Alkitab saudara sekalian, kata anjing itu simbol untuk golongan yang kelima, orang bebal yang mengulangi kesalahan dan perbuatan tercela. Ya, orang bebal mengulangi kesalahan dan perbuatan tercela. Dikatakan Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali kepada muntahnya, begitulah orang yang bodoh mengulangi kebodohannya. Itu Alkitab mengatakan demikian. Jadi jangan kita mengulangi kesalahan yang sama, atau jangan kita berlaku seperti anjing yang kembali kepada muntah. Sekalian, kemudian yang keenam, para penyembah berhala. Ya, orang-orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang sama disebut sebagai anjing di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ini suatu hal yang kita perlu pahami. Nah, yang berikutnya saudara sekalian, kata babi adalah simbol untuk wanita tunasusila. Ya, sebenarnya kalau ada wanita tunasusila, ada juga pria tunasusila, bukan? Ya, seperti anting-anting emas dijungur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Jadi di hadapan Tuhan, walaupun itu perempuan cantik, tapi kalau enggak benar susilanya, sama dengan babi saja. Sekalian, kemudian orang yang mengulangi perbuatan tercela, ya, dikatakan apa? Nah, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. So, sekalian di hadapan Tuhan, sekali lagi, orang yang enjoy berkanjang dalam dosa itu sama di hadapan Tuhan, sama dengan babi. So, sekalian, ini suatu hal yang penting. Terus kalian, pertobatan golongan di atas itu biasanya didahului dengan cambuk dari Tuhan. Kalau mereka nggak dicambuk, mereka nggak bertobat. Tapi ada juga orang yang dicambuk berkali-kali tapi nggak mau bertobat, akhirnya binasa. Ya, karena mereka adalah orang yang memang tidak dipanggil oleh Tuhan, untuk tidak diizinkan Tuhan, atau tidak menjadi bagian daripada umat pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi kalau seorang berbuat dosa, dan kalau kita berbuat dosa, Tuhan tegur kita, Tuhan cambuk kita, kita bersyukur. Itu berarti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan biarkan kita, berarti kita sudah menjadi orang-orang yang dibuang oleh Tuhan. Lalu sekalian, kita perlu pahami ini. Nah, saudara sekalian, mengapa seorang itu menolak teguran? Ya, saudara sekalian, ditegur tapi ditolak. Kenapa? Yang pertama, karena dia masih enjoy dalam dosa. Lalu sekalian, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang yang bebal mengulangi kebodohannya. Dia masih enjoy dalam dosa. Dia merasa dosa itu nikmat, bahagia, padahal ujungnya adalah kebinasaan. Terus kalian, kalau ditegur oleh Tuhan atau oleh orang lain, dia terus cari pembenaran. Dia cari pembenaran atas perbuatannya, bahkan dia menyerang orang yang memperingatkannya karena dianggap mengganggu kesenangannya. Udah, kamu gak usah tegur-tegur saya lagi, biar aku menikmati perbuatanku ini. Lalu sekalian, sampai akhirnya kalau Tuhan masih mengasihi orang itu, Tuhan akan tegur, Tuhan akan cambuk dia dengan berbagai macam penyakit supaya orang itu bertobat. Lalu sekalian, kemudian yang berikutnya, kedua, mengapa seseorang menolak teguran? Ya, karena merasa lebih tinggi dari yang menegur. Ini sikap sombong. Kalau orang yang merasa diri lebih tinggi, ditegur oleh orang yang lebih rendah, dia merasa terhina. Ya, terus kalian, kita misalnya lihat. Nah ini, Yohanes Pembaptis menegur Herodes yang mengambil istri daripada saudaranya itu. Ya, Yohanes Pembaptis dengan berani sebagai hamba Tuhan dia tegur. Akhirnya Yohanes Pembaptis dimasukkan ke penjara oleh Herodes. Walaupun Herodes itu segan, ya, dia hormat sekali, tapi dia menyuruh orang untuk tangkap Yohanes Pembaptis dan membawanya ke penjara. Tetapi bedanya dengan Nabi Nathan. Nabi Nathan ini menegur Raja Daud
yang telah berzina dengan istri orang lain itu Batsheba. Ketika ditegur langsung Daud tuh bertobat. Nah ini ada harapan masa depan. Ya, Herodes tidak punya harapan. Dia malah menjarakan orang yang menegur dia. Tapi Daud langsung bertobat. Daud langsung minta ampun akan segala dosanya. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Kemudian yang ketiga, mengapa seseorang tuh menolak teguran? Karena menganggap diri berhak melakukan perbuatan tersebut. Ya, kenapa kamu menegur saya? Bukankah saya berhak melakukan hal ini? Sekarang saya ambil contoh saudara sekalian. Ya, saudara, ada orang yang berkata, ini kerjaku, ini hasil kerjaku, ini jerih lelaku. Aku boleh menggunakan apa saja yang aku mau, yang aku suka. Saudara sekalian, sehingga ada sebagian orang yang menggunakan uang begitu banyak untuk hobinya. What is your most expensive hobby? Ini uangku kok, terserah aku mau menggunakan untuk apa, untuk hobiku yang mahal-mahal. Nah berarti orang itu belum bertobat dalam hal penggunaan uang, penggunaan harta, dan melakukan hobinya. Orang yang bertobat, dia akan minta Tuhan menguduskan hobinya. Ini berkat Tuhan. Walaupun ini hasil kerjaku, ini semua berkat Tuhan. Kalau aku bisa sehat, ini berkat Tuhan. Aku bisa kerja, aku bisa berusaha, ini berkat Tuhan. Maka dia berusaha menggunakan setiap rupiah untuk memuliakan nama Bapa di surga, untuk menolong banyak orang. Dan dia tidak memfoya-foyakan berkat yang Tuhan berikan kepada dia. So sekalian, kita perlu pahami hal ini. Nah so sekalian, kalau kita melihat, ya jangan lupa, kalau kita punya uang, kalau kita punya harta, jangan lupa itu semua titipan Tuhan. Kita hanya penata layan itu. Kita hanya God's steward. Kita harus gunakan berkat Tuhan untuk memuliakan nama Bapa di surga. Melayani sesama. Sekarang ini penting sekali. Nah berikutnya, mengapa seseorang menolak teguran? Karena ia merasa perbuatan itu sudah biasa dilakukan oleh banyak orang. Kok kamu tegur-tegur aku? Apa hakmu? Banyak orang melakukan hal itu. Sekalian, kalau kita pelajari, ada sebagian orang yang memang senangnya berbohong. Ya, Pinocchio waktu berbohong hidungnya jadi maju panjang sekali. Kalau sekalian, ada sebagian orang yang sudah pacaran dengan seseorang tapi tetap masih memberikan hatinya kepada orang lain. Kalau sekalian, sehingga dia menyakiti banyak gadis. Sekalian. Itu bagi umat Tuhan gak boleh melakukan hal itu. Umat Tuhan harus hidup suci. Maksudnya suci artinya berbeda standarnya dengan hidup dunia ini. Walaupun banyak orang yang senang sama dia, walaupun standar dia berkata, oh dia boleh saja jadi playboy, dia ganteng, dia pintar, dia hebat, ya. Tapi kalau dia jadi umat Tuhan, dia harus bertobat. Dan jangan sampai kesenangan itu mendukacitakan hati Tuhan. Lalu sekalian, walaupun dilakukan oleh banyak orang, tapi dia harus kembali kepada standar Tuhan. Apakah Tuhan berkenan atas perbuatannya? Lalu sekalian, kemudian yang berikutnya, mengapa seseorang menolak teguran? Karena dia merasa lebih senior dari yang menegur. Ya, saudara sekalian, kalian semua masih muda-muda, aku sudah tua. Aku sebagai orang tua, kalian gak boleh tegur aku. Saudara sekalian, ini terjadi pada diri Raja Uzia. Dia memerintah saja jadi raja sebagai sudah 52 tahun. Kemudian dia masuk saja ke ruang suci dari Bait Allah. Dia mempersembahkan ukupan di situ. Lalu kemudian para imam itu datang, dipimpin oleh imam besar. Kemudian mengusir Raja Uzia. Hei Raja Uzia, kau tidak boleh masuk ke ruangan ini. Sebab ini ruangan yang hanya boleh para imam. Lalu kemudian Raja Uzia marah. Dia anggap semua yang imam itu masih muda. Dia sudah jadi raja 52 tahun. Dia marah. Dia mau marah. Dia mau melakukan hal yang atau memutuskan hal-hal yang tidak berkenan. Langsung Tuhan tegur dia dengan memberikan dia kusta di dahinya. Sehingga akhirnya Uzia harus diasingkan sampai meninggalnya. So sekalian, jangan kita merasa diri hebat daripada orang lain sehingga kita bisa mengatur moralitas dan satu sikap yang sebenarnya itu dosa di hadapan Tuhan. Lalu sekalian, mengapa seorang itu menolak teguran? Karena dia tidak pernah ditegur sebelumnya. Nggak ada orang yang berani atau mau menegurnya. Ya, sudah lihat gambar ini. Ya, ini adalah gambar Robert Schuller dengan anaknya yang waktu itu masih ada Crystal Cathedral. Wah, katedral yang hebat dari kristal. Ya. Dan dia sibuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya positive thinking, yang
sebagian ajaran itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, jangan tegur dosa. Ya, jangan tegur dosa. Sebab itu akan menyinggung orang lain. Dia memasukkan tokoh-tokoh agama lain untuk masuk atau menyampaikan ajaran mereka di TV, di siaran TV yang dia sudah booking. Terus sekalian dia mengajarkan tentang miracle, mujizat-mujizat. Selama 50 tahun dia Tuhan izinkan untuk berjaya. Ya. Tetapi akhirnya setelah 50 tahun Tuhan izinkan bencana terjadi. Sehingga Robert Schuller dengan Crystal Cathedralnya bangkrut dan menyisakan hutang 47 juta US dollar. Akhirnya Crystal Cathedral dibeli oleh kelompok lain. Dan Robert Schuller sudah meninggal dunia. Terus sekalian, nggak pernah ditegur sebelumnya. Dan begitu sombongnya. Nggak ada yang berani menegurnya. Terus sekalian, kita lihat contoh yang membuat kita jadi merinding. Kenapa? Seorang anak kecil berani mencekik mungkin mamanya itu, ya, nggak tahu atau mamanya atau mungkin babysitternya, nggak tahu, atau pengasuhnya. Tapi ada orang yang sebenarnya berjasa membimbing atau pernah berjasa untuk membesarkan dia. Tapi dia begitu berani, dia sambil nangis sama mencekik. Terus sekalian, ini suatu sikap yang sungguh tidak beres. Terus kan kalau kita mengasihi anak kita harus menegur. Kita harus mendisiplin mereka. Jangan lupa, kita disiplin mereka 7 tahun pertama. Dari kandungan sampai usia 7 tahun itu pembentukan pribadi 85%. Jangan dimanjakan. 7 tahun pertama itu sangat penting. Dasari hidup mereka dengan sikap moral, etika yang benar. Sehingga nanti pada waktu mereka sudah besar, mereka sudah punya dasar fondasi yang kuat dalam hal beretika. So sekali ini suatu hal yang penting. Biarlah kita belajar firman Tuhan. Jangan kita sia-siakan anugerah Tuhan. Jangan kita buang kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak benar. Biarlah firman Tuhan kayaknya membimbing kita, dan saya akan kutip satu ayat terakhir. Ya, sekalian sebelum kita tutup. Ya, dan kita baca sama-sama. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan, dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihnya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Tuhan, dari Allah, sebagai suatu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapanya? Sama-sama kita baca. Kalau kalian tidak turut dihukum, berarti semua anaknya yang lain itu, berarti kalian bukan anak sah. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anak yang lain ini, berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Ya, kalau Tuhan tegur kita, kita bersyukur, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Kita cepat-cepat bertobat, kita cepat-cepat tinggalkan dosa, dan hidup baru bersama Tuhan. Biarlah firman Tuhan membimbing kita dan menguatkan kita. Mari kita bersiap diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan satu lagu, yaitu Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mari kita berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
perempuan saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Pria saja. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bersama-sama ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi. Menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Kalau Engkau menegur kami, berarti Engkau masih mengasihi kami, supaya kami tidak terus terjerumus ke dalam dosa dan membawa kami ke dalam kebinasaan. Terima kasih untuk bimbingan Tuhan. Terima kasih untuk penghiburan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan kami membuang hal-hal yang begitu indah, yang begitu mahal harganya, demi sesuatu yang hanya sebentar lagi binasa. Tolonglah kami Tuhan, sebagai umat-Mu, kami tetap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dengarkan doa kami, pimpinlah setiap kami akan menerima perjamuan kudus, siapkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Silakan duduk.